Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua, Dana. Udah lama gua nggak buat video di YouTube. Kali ini gua mau buat sebuah konsep video baru buat YouTube gua, namanya Dev Talk atau Department Talk. Jadi pada video ini gua bakal ngobrol sama teman-teman kampus gua. Untuk setiap videonya satu orang ya pastinya, yang berasal dari departemen yang berbeda di IPB. Tujuannya apa? Tujuannya gue mau memperkenalkan departemen-departemen yang ada di IPB, dari Faperta, FKH, FPIK, Fapet, dan fakultas-fakultas lainnya. Oke. Buat selanjutnya gue bakal menghubungi temen gue dulu buat masuk ke Zoom-nya. Sebentar ya. Oke, sambil tunggu temen gue masuk. Ya, jadi Depok ini salah satu keresahan gue. Dulu gue sempet bingung masuk jurusan. Pas gue mau lulus SMA, gue nyari-nyari jurusan, tapi nggak tahu tentang jurusan itu sendiri, kayak gitu. Nah, harapannya sih dari video ini, anak-anak SMA yang khususnya kelas 12 yang mau lulus, nggak bingung lagi mau masuk jurusan mana, kayak gitu. Oke, bentar. Orangnya masih mau masuk. Kali ini gue bakal collab sama temen satu fakultas gue. Dulu gue juga, ini dia. Tunggu bentar ya, lagi reconnecting. Halo Sal. Halo. Oke, ini dia teman gue, namanya Salma Mutiara, bisa dipanggil Salma. Oke, apa kabar Sal? Alhamdulillah baik. Bosan ya di rumah aja ya ternyata. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Oke. Dan apa kabar nih, sehat juga? Alhamdulillah Sal. Ya di rumah begini-begini aja. Oke Sal, jadi Salma bakal jadi orang pertama yang ada di Dev Talk ini. Boleh Sal dikenalin dulu lah, lu ini siapa, kuliah di mana, fakultas apa, jurusan apa, dan tentunya tahun masuknya. Oke, halo guys. Jadi kenalin, nama aku Salma Mutiara Fajrina, bisa dipanggil Salma. Ini boleh masukin IG gak? Nanti aku tulis di description. Oh iya udah. Aku anak arsitektur lanskap IPB angkatan tahun 2017. Terus apa lagi ya? Sekarang udah semester 7, udah mau UAS, udah masuk semester 8, guys. Lagi skripsi. Udah gitu aja. Oke. Lagi skripsi. Nah, oke. Jadi teman-teman, Salma ini temen gue di BEM Fakultas. Salma udah 2 tahun, gue juga udah 2 tahun, cuman di yang tahun kemarin kita kerja bareng-bareng di BPH kayak gitu kan. Oke. Dana Wakabem guys. Salma sekretaris guys. Oke. Sal, jadi kali ini kita mau ngobrol tentang departemen lu nih, Departemen Arsitektur Lanskap. Disingkat ARL ya Sal ya? Iya, ARL. Oke. Pasti banyak orang-orang yang nanya nih Sal, ARL itu apa sih? Oh gitu, jadi arsitektur lanskap itu, kalau teman-teman tahu, arsitektur lanskap itu adalah sebuah ilmu di mana kita mempelajari bagaimana cara mendesain sebuah lanskap
yang fungsional dan estetis. Kalau teman-teman udah masuk ARL nih pasti selalu diingetin tentang fungsional dan estetis gitu. Karena seorang desainer harus kayak gitu. Terus kalau teman-teman belum tahu apa itu landscape, landscape itu adalah sebuah kawasan sepanjang mata kalian memandang. Jadi sebuah kawasan yang terhampar tuh namanya landscape, seluas apapun namanya landscape. Jadi arsitektur landscape itu bidang ilmu yang membahas tentang kawasan yang terpapar luas gitu, teman-teman. Oke. Itu singkat ya. Gitu. Nilai fungsional dan estetis ya? Iya, benar. Oke. Terus gimana sih pandangan keluarga lu, orang-orang di sekitar lu ketika lu masuk ARL? Sebenarnya kalau teman-teman jarang dengar ARL gitu ya, mungkin ada sebagian yang baru dengar apa itu arsitektur lanskap. Pasti itu orang-orang awal-awal kepikirannya tuh oh pertamanan gitu, oh yang ngurusin taman, oh yang desain-desain taman gitu. Jadi kayak gardener gitu lah kebanyakan orang awal mikirnya. Cuma sebenarnya ARL jauh lebih luas daripada itu gitu. Kita tuh nggak cuma tapak kecil gitu, tapi tapak yang luas. Jadi pandangan orang-orang tuh kalau yang kurang pahamnya gitu ya, mungkin mikirnya kayak pertamanan atau gardener gitu. Cuma ada juga orang-orang yang menganggap anak-anak ARL itu wah pasti jago desain ini, jago desain itu, jago desain semua desain, bukan cuma sekedar taman gitu ya. Namanya anak arsitektur pasti dianggapnya jago desain grafis lah, jago desain ini, jago desain itu gitu. Pandangannya sih gitu. Oke. Terus kalau di ARL sendiri tuh belajar apa aja sih, Sal? Belajar apa aja? Jadi kalau di ARL itu dari awal banget nih, dari awal masuk ARL sampai akhir itu benar-benar kerasa banget progresnya gitu. Karena di ARL itu benar-benar diajarin dari dasar banget. Jadi teman-teman yang belum bisa gambar atau nggak bisa gambar rumah, nggak bisa gambar pemandangan, jangan takut karena di ARL itu benar-benar diajarin dari gambar pola pakai pensil aja tuh diajarin, gambar garis-garis, gambar zigzag itu benar-benar dari sedasar itu. Terus ntar lama-lama naik bikin sketch pemandangan atau bikin sketch landscape tertentu gitu pakai freehand. Terus ntar naik lagi belajar pakai aplikasi gambar dasar bangunannya atau gambar dasar pohon, taman dan lain-lainnya. Ntar naik lagi ke renderingnya gitu sampai kita benar-benar bisa bikin sebuah desain yang sempurna, bisa dibilang sempurna gitu ya, karena udah ada renderingnya, pencahayaan dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar dari dasar banget sampai profesional gitu lah ya bahasanya, sampai bisa masuk ke dunia arsitektur lanskap beneran gitu. Kayaknya seru tuh ya. Capek sih. Spoiler guys. Oke, nggak ada jurusan yang nggak capek intinya ya. Iya benar-benar. Kalau dosennya sendiri gimana, Sal? Dosen, kayaknya di semua kampus, semua jurusan di seantero dunia ya, dosen tuh macam-macam. Ada yang baik banget, yang benar-benar melebur banget gitu sama mahasiswanya, kayak temen. Ada juga yang strict banget kan, yang strict. Pokoknya dosen bilang apa, harus apa gitu. Cuma kalau di ARL itu, dosennya lebih ke apa ya, banyak dosen, karena kita kan mainannya desain kayak gitu ya, jadi banyak dosen yang benar-benar mengkritik gitu loh, mengkritik tapi membangun. Misalkan desain kita sederhana banget nih, ntar dosennya bilang, apa nih, ini tukang bangunan juga bisa, gitu. Jadi kayak kita benar-benar dituntut untuk kreatif gitu kalau di ARL. Jadi jangan kaget kalau ketemu dosen-dosen yang mengkritiknya benar-benar kayak gitu. Itu memang harus kita dapetin gitu. Oke. Berarti harus siap dengan kritik yang membangun ya, Sal? Benar. Oke, sip. Kalau mata kuliah yang disuka ada gak, Sal? Dan alasannya? Mata kuliah yang disuka ada. Mata kuliah yang disuka tuh PLB, ada namanya PLB, Pelestarian Lanskap Budaya. Itu seru aja sih karena lebih ngebahas ke budaya-budaya lanskap gitu. Jadi kayak nggak terlalu teoritis lah gitu istilahnya. Jadi benar-benar ngebahas budaya-budaya, sejarah-sejarah kayak gitu. Itu aku suka. Dan aku juga suka karena ada field trip ya, suka jalan-jalan kadang-kadang gitu. Terus apalagi yang nggak disuka ya? Udah ditanya belum ya yang nggak disuka? Boleh sebutin. Ya nggak apa-apa. Yang nggak disuka itu apa ya? Ada namanya konstruksi bangunan taman. Jadi itu
benar-benar ngebahas bangunannya gitu. Aku kurang suka sih. Gitu. Ya, pasti setiap orang punya mata kuliah yang disuka dan tidak disuka lah ya. Pasti ini mah Benar-benar. menurut opini sendiri aja gitu kan. Ya, ini menurut aku aja gitu. Oke. Terus kalau pengalaman yang paling menarik apa sih, Sa, selama di ARL tuh? Pengalaman yang paling menarik. Oh ya, ini agak spoiler dikit ya guys. Jadi kalau misalkan kalian masuk ARL itu, banyak mata kuliah yang mengharuskan kita namanya feel of the land. Teman-teman tahu feel of the land itu kita ngerasain langsung tapak itu kayak gimana supaya kita lebih ngerti sama tapak itu dan kita tahu apa yang mau kita kerjain berikutnya gitu. Nah kalau di ARL ini ada mata kuliah yang harus field trip guys. Jadi kita itu jalan-jalan ke sebuah lokasi tertentu gitu. Dan ini sering banget gitu. Satu semester bisa hampir setiap minggu kali ya. Jadi menurut aku pengalaman yang paling menyenangkan adalah bagian jalan-jalannya. Jadi kalau di ARL itu jalan-jalannya sering gitu. Oke, pasti otak refreshing terus ya. Iya bener. Kan mumet tuh udah seminggu mumet ngerjain tugas. Ntar di akhir minggu ada jalan-jalannya sambil feel of the land gitu. Oke, terus kalau cara belajar lu di ARL tuh gimana sih? Atau kalau cara belajar teman-teman lu secara umum, kalau lu juga mau sharing cara belajar lu gimana, kayak gitu boleh? Cara belajar ya, kalau misalkan cara belajar itu kan karena ARL itu skill banget ya, kayak kita harus ngerti desain, terus harus, ya pokoknya harus sangat berinovatif dan kreatif gitu kan. Jadi menurut aku cara belajar yang paling efektif sih latihan sendiri. Kita kayak sering-sering, kalau di semester awal kan masih sketch freehand tuh ya, mungkin cara belajarnya ya sering-sering nge-sketch di kosan lah, atau lagi jalan-jalan nge-sketch, atau ngelihat pemandangan bagus sedikit nge-sketch kayak gitu. Terus kalau misalkan udah akhir-akhir kan udah mulai pakai aplikasi ya, itu cara belajarnya juga upgrade skill sendiri sih. Jadi sering-sering desain. Misalkan aku pernah nih kayak ngebayangin punya rumah impian atau taman impian gitu, ya udah kayak ngedesain sendiri. Itu termasuk belajar juga sih kalau di ARL gitu. Kalau belajar sisanya kayak teori-teori gitu sih, ya kayak jurusan lain kali ya, dihafal, dipahamin kayak gitu. Berarti istilahnya practice makes perfect lah ya, latihan terus latihan. Oh iya benar, practice makes perfect. Oke. Benar. Terus kalau pasti nih ada anak yang mau masuk jurusan tuh memperhatikan peluang kerja nih, Sal. Kalau peluang kerja ARL itu gimana? Peluang kerja ARL sebenarnya luas banget. Mulai dari benar-benar jadi arsitek. Kalau misalkan teman-teman yang bercita-cita jadi arsitek beneran, itu bisa banget di ARL. Jadi seorang arsitek lanskap. Bisa juga kita jadi manajer proyek. Jadi kita yang mengatur berjalannya proyek, atau kita punya konsultan sendiri gitu, itu juga bisa kita jadi konsultan. Banyak banget, bisa kerja di pemerintahan juga, kayak dinas tata kota, dinas pertamanan kayak gitu, banyak, luas banget. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin kerjaan sih, pinter-pinter kita nyari peluang sama percaya diri aja. Soalnya teman-teman aku juga banyak yang semester 4, 5, 6, apalagi sampai tingkat akhir gitu, udah banyak yang diajakin proyekan atau ngerjain proyek-proyek kecil freelance kayak gitu. Aku juga pernah sih waktu dulu diajakin om ngerjain rumahnya gitu sih, yang kecil-kecil, asal kita percaya diri pasti ada jalannya gitu, insya Allah. Oke. Itu dan Keren lah ya. Udah kebayang belum, Sal, mau kerja jadi apa? nah itu dia, itu kayak kalau ngomongin kerjaan tuh relate banget gak sih Dan sama kita, kayak tingkat akhir yang aduh kira-kira habis lulus kerja gitu ya. iya, belum kebayang sih sebenarnya pengen jadi arsitek, cuma ya lihat nanti aja lah ya. Nah, nunggu rezekinya lah ya. Benar. Kalau flashback misal pas awal-awal mau masuk kuliah lah ya. Dulu pas mau masuk IPB atau ARL tuh gimana sih perjuangannya? Dulu tuh aku sebenarnya pengen, ini cerita dikit kali nggak apa ya Dan? Boleh. Ya, jadi dulu tuh sebenarnya, jadi kalau misalkan teman-teman nanti pada akhirnya masuk KRL, pasti banyak deh teman-teman punya teman yang sebenarnya tuh masuk KRL tuh kejeblos gitu, atau salah jalan gitu. Banyak sebenarnya yang kayak gitu. Awalnya tuh aku juga sebenarnya pengennya di arsitektur kan, di arsitektur. Terus aku pengen di UB tuh, di Brawijaya di Malang.
Terus abis itu ya gimana lah, pasti di antara teman-teman juga banyak banget nih yang orang tuanya nggak ngebolehin kuliah jauh-jauh lah, atau bolehnya yang deket rumah, atau bahkan ada yang bolehnya TP doang pulang pergi gitu kan. Nah ini juga aku kayak gitu, jadi sebenarnya aku pengen arsitektur yang jauh di UNIF atau di Malang, di Brawijaya. Cuman karena orang tua pengennya deket rumah aja, akhirnya ya udah deh dicari arsitektur yang ada di sekitar sini, apa di Bekasi, aku rumahnya di Bekasi ya. Terus habis itu FYI guys, terus habis itu ada kan arsitektur UI, arsitektur ITB gitu kan. Cuma waktu itu kan aku daftarnya SNMPTN undangan kan. Terus kayak ngelihat potensi diri kayaknya kalau untuk UI dan ITB itu terlalu gimana gitu kan. Dulu ITB belum jadi peringkat 1 kan. Jadi Sekarang peringkat 1 ya. Iya, mohon maaf nih. Terus jadi kayak ngeliat ITB sama UI kayak ngeri-ngeri gimana gitu. Akhirnya daftarlah ke IPB dan adanya arsitektur lanskap. Awalnya juga nggak ngerti apa itu lanskap, sama kayak aku nyari-nyari apa itu lanskap sebenarnya. Dan akhirnya ya udah, akhirnya karena di IPB paling memungkinkan sepertinya, akhirnya aku daftar deh arsitektur lanskap IPB. Dan alhamdulillah keterima gitu. Gitu aja sih, Dan. Jadi kayak sebenarnya pas awal-awal masuk IPB tuh ada konflik karena sebenarnya pengennya arsitektur bukan arsitektur lanskap gitu kan. Cuma ya udahlah, rezekinya di sini alhamdulillah banget gitu. Oke. Yang penting jangan lupa komunikasi sama keluarga ya, Sal. Iya bener, kayak ridho orang tua tuh paling penting guys. Jadi kalian kalau dapat masukan dari orang tua tuh jangan langsung ditolak mentah-mentah gitu. Oke. Kalau pesan-pesan deh buat teman-teman adik-adik kelas 12 yang mau masuk jurusan arsitektur atau arsitektur lanskap itu sendiri, boleh Sal kasih aja. Apa ya? Buat teman-teman nih yang pengen masuk jurusan arsitektur atau arsitektur lanskap atau apapun yang berbau desain gitu ya. Kita itu ketika belajar benar-benar dituntut untuk menciptakan sesuatu yang kreatif dan inovatif gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ini pengen masuk ARL, pengen masuk arsitektur misal kayak, keren arsitektur gitu. Jangan kayak gitu karena pas ngejalanin pasti kalau motivasinya kurang kuat bakal capek banget gitu. Nah teman-teman harus tahu nih tujuan kalian sebenarnya apa sih masuk arsitektur kayak gitu. Terus habis itu dikuatkan niatnya karena perjalanan kalian mungkin nggak mulus-mulus aja gitu udah masuk gitu ya. Terus ya itu sih pasti dikuatkan niatnya gitu. Jangan sampai gampang nyerah. Itu aja sih. Oke, sip. Mungkin karena durasinya jangan panjang-panjang, mungkin obrolan kita singkat aja dulu sampai sini. Mbak Salma, terima kasih udah mau ngisi Dev Talk pertama, jadi bintang tamu pertama. Semoga tingkat akhirnya lancar, skripsinya lancar. Mau mengisi jadi tamu pertama, semoga waktunya jadikan pahala ya Sal. Amin. Amin. Thank you Sal. Boleh live duluan. Oke guys, aku live ya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang arsitektur lanskap dari temen gue namanya Salma. Nanti gue akan taruh kontaknya dia kalau dia mengizinkan. Nanti teman-teman atau adik-adik bisa menanyakan hal lebih lanjut ke dia kayak gitu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube gue karena kedepannya bakal banyak departemen-departemen lain yang bakal gue ajak kolaps. Sekian, tetap jaga kesehatan walaupun masih COVID kayak gini. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.